Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema yang berjudul relativitas jodoh. Materi yang akan saya sampaikan dalam video ini mungkin sangat cocok bagi mereka yang suka merasa tidak pede atau minder ketika berhubungan dengan lawan jenis. Karena misalnya merasa dirinya jelek, tidak menarik, tidak cantik atau tidak ganteng, merasa tidak berharga, miskin, bodoh, putus asa, dan sering berkata-kata dalam hati, apakah mungkin aku bisa mendapatkan jodohku? Apakah mungkin ada lelaki atau wanita yang mau padaku dan menerima apa adanya? Nah, jika Anda mengalami hal yang saya sebutkan di atas, mulai sekarang tidak perlu lagi khawatir, apalagi sampai putus asa. Karena di sini saya akan menjelaskan salah satu hukum yang mengatur perjodohan, yang mungkin bisa mengobati semua kegalauan tersebut di atas. Akan tetapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Di dalam rumus perjodohan atau pencarian pasangan hidup, ada beberapa hukum yang mengatur di dalamnya, dan semuanya tidaklah terjadi secara kebetulan, seperti yang sering kita lihat di sinetron-sinetron atau film pada umumnya. Dan saya menamakan hukum itu adalah relativitas jodoh, meminjam istilah yang digunakan oleh seorang ilmuwan fisika terkemuka yang bernama Albert Einstein, bahwa ruang dan waktu tidaklah mutlak, tapi bisa bersifat relatif. Begitu juga dalam hal jodoh atau pasangan hidup. Ukuran cantik, ganteng, dan jelek tidaklah mutlak, tapi bisa bersifat relatif juga. Jadi, menurut si A cantik, bisa saja menurut si B jelek. Menurut si C ganteng, tapi menurut yang lainnya biasa-biasa saja. Hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya hukum relativitas yang bekerja di dalamnya. Jadi, seorang yang merasa jelek sekalipun tidak perlu khawatir, karena tetap akan mendapatkan pasangan yang menarik hati, mencintainya, dan terlihat rupawan, sehingga bersedia jika dia diajak memasuki pelaminan atau hidup dalam rumah tangga. Sebagai contoh, ketika sekolah, saya memiliki seorang teman wanita yang mungkin kalau menurut ukuran laki-laki bisa dipandang sebelah mata. Karena secara fisik dia terlihat gemuk, besar, rambut ikal, wajahnya biasa-biasa saja. Pokoknya tidak ada yang menarik sama sekali. Akan tetapi setelah sekian lama tidak pernah berjumpa, kemudian bertemu kembali, dia ternyata sudah memiliki seorang suami dan anak. Saya yakin alasan suaminya mau menikahi dia yang pertama adalah karena adanya faktor cinta. Sebab secara umum, faktor pertama seseorang memiliki komitmen untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan adalah didasarkan karena faktor cinta atau ada kecocokan satu sama lainnya. Baru faktor-faktor lainnya menyusul. Atau contoh yang kedua, dulu saya punya seorang tetangga laki-laki, secara fisik
Mungkin dia tidak ada cakep-cakepnya sama sekali, tidak punya pekerjaan tetap, sudah berumur, tapi ternyata ada juga wanita yang mau diajak nikah sama dia dan punya anak. Hal itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena hukum relativitas jodoh yang bekerja di dalamnya. Walaupun mungkin banyak faktor yang lainnya juga. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui seperti apa isi dari hukum relativitas jodoh tersebut untuk mencari pasangan atau pendamping hidup, silahkan nanti lihat di link akhir video ini. Tinggal klik saja. Jadi, bagi sahabat, mulai sekarang tidak perlu merasa minder atau tidak pede lagi mengenai urusan jodoh. Walaupun kita sudah berumur atau secara fisik mungkin tidak kelihatan menarik, akan tetapi yang harus kita lakukan adalah belajar untuk percaya, yakin, dan menyerahkan kepada suatu kekuatan yang tidak kelihatan, yang menggerakkan semua kehidupan termasuk jodoh, yaitu dengan berserah diri dan percaya kepada Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini, termasuk jodoh atau pendamping hidup kita di kemudian hari. Semoga apa yang sudah sampaikan di atas bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.